Kenapa kau bentrok dengan teman sendiri? Sudahlah, aku mau kembali ke sana. Yang datang makan umpan bukannya menjangan, tapi ular. Ular berbisa lagi. Umpan? Nyai habis mancing? Iya, mancing orang yang punya kantong ungu tempat menyimpan kitab Somala. Tapi yang datang malah ular naga. Dan hampir saja membunuhku. Siapa, Nyai? Mak Lampir dan Grandong. Mak Lampir? Dia menanyakan saya tidak? Tidak, dia sedang mencari kitab Somala. Karena kitab ungu itu ada padaku, dia kira aku yang menyembunyikan kitab Somala. Sudah Nyai jelaskan kalau Nyai tidak menyimpan kitab Somala. Sudah, tapi makhluk macam Mak Lampir mana mau percaya. Dia tetap ngotot memaksaku menyerahkan kitab Somala. Sampai akhirnya aku berkelahi. Aku dikeroyok Mak Lampir dan Grandong. Nyai kalah, lalu melarikan diri. Aku kalah. Aku akan berguru 30 tahun lagi kalau aku sampai kalah dari Mak Lampir dan Grandong. Aku lari bukan karena kalah, tapi karena Aji Basa Pamungkas datang. Mau apa dia datang? Memisahkan kami. Aku sengaja menjauhi Aji Basa Pamungkas supaya tidak ditanya macam-macam. Kenapa? Sebab Aji Basa Pamungkas sedang memburu Raden.
Dia sedang bersaing dengan Mak Lampir untuk mendapatkan Raden. Raden sedang diburu banyak orang. Setiap orang menginginkan Raden tetap menjadi siluman ular. Hanya aku yang tidak. Raden tahu sebabnya? Karena aku sayang sama Raden. Aku mencintai Raden melebihi cintaku kepada orang tuaku sendiri. Aku yang akan mengobati Raden. Jadi Raden jangan jauh-jauh dariku. Di luar banyak orang-orang sakti yang sedang berebut memburu Raden. Mereka akan ke sini. Aku tidak tahu, tapi yang pasti mereka sedang mencari kita. Aku tidak mau ditangkap oleh Mak Lampir, Aji Basa Pamungkas, atau siapapun orang yang menginginkan diri saya. Murid-muridku, cari Endang Cuwiri. Baik, Guru. Suatu ketika, Mak Lampir, Aji Basa Pamungkas, dan orang-orang sakti lainnya pasti akan datang ke sini. Karena mereka tahu kalau aku menjauhi tempat keramaian. Oleh karena itu, selama ini aku harus bersembunyi di hutan atau di gua. Pasti mereka akan datang ke gua ini. Apalagi Mak Lampir mengetahui Endang Cuwiri menyimpan kitab Somala. Tidak, aku tidak mau ditangkap. Aku harus pergi dari sini. Oh ya, di mana Endang Cuwiri? Endang! Endang Cuwiri! Endang Cuwiri! Tidak benar suara suamiku. Dia sekarang sudah mulai manja. Endang Cuwiri! Tinggal sebentar saja, sudah mencari-cari. Endang Cuwiri! Usahaku hampir berhasil. Mana suara kekasihku tadi? Kok hilang? Trimarga Eka Satuhu, marga terang pancering benar sejati, sifat sinatria mulyaning budi. Jurus yang keberapa, Ibu? Jurus yang ke-11. Ada apa, Bu? Perhatikan, gambar raksasa, tanda peringatan. Sebab kalau kita salah mantra dan salah laku, kita bisa jadi denawa yang dursila, perusak, yang berperangai jahat. Kita istirahat dulu, Soma. Ibu belum masak untuk makan malam.
Soma ibu. Takbir 3 kali. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Celaka. Mak Lampir ada di dalam. Pasti dengan si Grandong dan Aji Basah Pamungkas. Mereka pasti akan menangkap aku kalau aku menampakkan diri. Tidak, aku tidak mau tertangkap oleh mereka. Sekarang aku harus mengorbankan kekasihku Raden Samba. Apa boleh buat daripada aku yang menjadi korban. Ada, kosong. Tapi di dalam ada barang-barang peninggalan seperti bekas didiami. Ini makanan bangsa manusia. Laporkan pada guru. Betul, kalau tidak melapor, kita bisa disalahkan. Guru, kami menemukan sebuah gua besar bekas dihuni oleh manusia. Diduga keras, bekas tempat tinggal Raden Sambah. Mohon guru sudi untuk memeriksanya. Aku segera datang. Endang Cuwiri dan Raden Samba tidur bersama. Endang Curi kemana? Katanya mau mencari tanaman obat. Kok tidak kembali-kembali? Kalian sudah dengar berita belum? Dengar berita apa? Kemarin ada lagi yang mati dicekik. Oh, itu. Bukan dengar lagi. Aku bahkan ikut mengubur. Berarti sudah 4 orang yang mati dengan cara yang sama. Di desa Lebak situ juga ada yang mati begitu. Sampai sekarang pembunuhnya belum ditemukan. Padahal Pangeran Purbaya sedang ada di sini. Apa beliau tidak mendengar ada serentetan pembunuhan yang sangat meresahkan rakyat itu? Aku yakin beliau sudah mendengar dan tidak akan tinggal diam. Saat ini beliau pasti sedang memburu pembunuh kejam itu. Pangeran Purbaya ada di sini. Dulu Panglima Kumbang pernah mengajakku untuk menemuinya. Kalau seorang yang sakti seperti Panglima Kumbang berniat mengajakku kepadanya, berarti Pangeran Purbaya orang yang bisa diharapkan. Bisa menolongku. Aku harus menemui Pangeran Purbaya. Mak Lampir, pikir aku akan diam saja tempatku diacak-acak seperti itu? Tidak, aku bukan orang yang lemah. Aku harus membalasnya. Tapi mereka pasti mengejar aku. Kemana aku harus bersembunyi? Aku juga harus bisa menolong Raden Samba dari cengkraman Mak Lampir. Dia harus menjadi suamiku. Dia laki-laki yang hebat. Durpaksi, dialah yang bisa menolongku. Siluman burung yang selalu dianggap remeh oleh Mak Lampir. Aku harus bisa memanfaatkannya. Dia harus aku jadikan senjata yang ampuh untuk melawan Mak Lampir. Aku harus punya pasukan yang kuat. Aku akan menyatakan perang dengan Mak Lampir. Ajarwati, Iya, aku baik-baik saja, Aji Basah Pamungkas. kamu menyebut nama siapa? Aji Basah Pamungkas. Siapa dia? Temanmu? Kamu? Aku? Iya,
Kamu sedang mencari kitab Somala, bukan? Iya, iya. Berarti kamu Aji Basah Pamungkas. Kenapa begitu? Kamu bernafsu sekali untuk mendapatkan kitab Somala. Karena kitab Somala adalah ciptaan Ki Ganjar Somala, guru Aji Basah Pamungkas, yaitu kamu. Kau salah, Anjarwati. Siapa yang tidak tahu tentang kitab Somala? Semua pendekar menginginkannya, termasuk aku. Jadi, aku bukan Aji Basah Pamungkas, tapi Bayu Seta yang tidak berbeda dengan pendekar lainnya, yang juga menginginkan kitab Somala. Keberadaan kitab Somala belum tersebar luas. Yang tahu hanya beberapa orang yang ada hubungannya dengan Pangeran Purbaya. Jadi kalau ada orang lain di luar rombongan Pangeran Purbaya yang bernafsu ingin memiliki kitab Somala, dan murid Ki Ganjar Somala hanya satu, yaitu kamu. Aji Basah Pamungkas. Anjarwati. Ya apa adanya aku seperti ini, Anjarwati. Aku bukan Aji Basah Pamungkas. Aku Bayu Seta. Bayu Seta kekasihmu. Aji Basah Pamungkas. Apa yang kamu lakukan, Soma? Kenapa jadi begini? Kamu membaca bagian yang ini? Iya, Ibu. Soma membacanya secara diam-diam. Soma pikir Ibu lupa. Setiap bagian itu, Ibu selalu saja melewatinya. Kenapa kamu tidak percaya pada Ibu? Isi kitab Somala ini sudah Ibu baca seluruhnya. Dan ternyata isi kitab Somala ini menuliskan ciri-ciri ilmu hitam dan ciri-ciri ilmu putih. Kenapa begitu, Ibu? Ki Ganjar Somala mengajarkan ciri-ciri ilmu hitam dan bagaimana menanggulanginya dengan ilmu putih. Boleh saja seseorang mengetahui ilmu hitam setelah mendalami ilmu putih, sehingga kalau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bisa melepaskan diri. Coba, kalau peristiwa yang baru kamu alami tadi, tanpa ada ibu di sampingmu, kamu akan kesulitan melepaskan diri. Sehingga kamu akan terkurung oleh ilmu itu sendiri. Ayo, mari, silakan. Ayo, Mari, Pak. Mari, Pak. Ini hampir. Loh, ya. Ini bagus. Ayo, bagus. Silakan.
Ayo mas, ini capingnya bagus mas. Berapa ini sendirian? Diri. Bu, mampir bu. Permisi. Iya. Piuh-piuh. Dunia seperti mau kiamat. Ada apa Ki? Loh, Andika belum dengar. Dengar apa? Sekarang banyak pendekar sakti yang mati secara aneh. Dan tidak diketahui siapa pembunuhnya. Ki Darpa tahu apa sebabnya? Tidak. Apa ya kira-kira penyebabnya? Rebutan kitab Somala. Kitab Somala? Kitab apa itu? Kitab yang berisi pelajaran kesaktian ilmu tingkat tinggi yang tidak ada tandingannya di dunia. Wah, hebat sekali. Luar biasa. Sampai sedunia tidak ada tandingannya. Dan sudah banyak makan korban. Setiap pendekar berlomba-lomba untuk mendapatkan kitab itu. Lalu, kenapa jadi bermusuhan? Itu semua karena berita. Berita? Berita apa? Berita yang bertiup ke sana kemari. Contohnya sebulan yang lalu, ada berita yang mengisahkan bahwa kitab Somala berada di tangan pendekar Dadap. Maka para pendekar yang lain beramai-ramai memburu pendekar Dadap. Keesokan harinya pendekar Dadap ditemukan tidak bernyawa. Wah, lalu? Lalu ada berita yang bertiup lagi, bahwa kitab Somala dipegang pendekar Waru. Maka para pendekar pun ramai-ramai menyerbu pendekar Waru. Dan mengalami nasib yang sama dengan pendekar Dadap? Ya, dia mati mengenaskan oleh pembunuh gelap. Lalu, sekarang berita yang bertiup, kitab Somala dipegang siapa, Kang? Jawab. Jawablah terus terang. Bahwa kau yang memegang kitab Somala. Tidak. Aku tidak memegang kitab Somala. Berita itu bohong. Beritanya tidak bohong, Ki Gangsa Manyura. Kau yang bohong. Jadi serahkan saja kitab Somala padaku. Kalau aku memegang kitab Somala itu, aku tidak akan muncul di tempat seramai ini. Jangan banyak ngomong. Aku percaya pada berita itu. Jangan perdayakan aku. Ya. 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 Mereka memperebutkan kitab Somala, Bu. Semua bertelinga. Semua baru tahu, Bu, kalau kitab itu jadi rebutan. Dari mana mereka tahu ya? Kalau... Nyai tahu siapa yang berkelahi itu? Tidak. Kalau dilihat dari pakaiannya, mereka seperti pendekar. Ada apa, Bu? Kamu tahu kenapa mereka berkelahi? Memperebutkan kitab. Kitab apa? Kitab Somala. Dari mana kalian tahu? Dua orang itu yang bilang. Iya, dua orang yang berkelahi itu juga bilang. Orang-orang di pasar ini semuanya juga tahu kalau mereka memperebutkan kitab Somala. Iya, semua orang di sini juga tahu. Dia punya ilmu, Nek. Iya, hawa yang keluar dari tubuhnya nenek tahu. Perempuan itu pendekar. Kita tiupkan saja berita bahwa perempuan itu yang memegang kitab Somala. Boleh juga. Aku sangat tertarik kepada anak muda itu. Tapi kita tidak tahu namanya, Nek. Wah iya. Bagaimana kita bisa meniupkan berita bahwa dia yang memegang kitab Somala kalau kita tidak tahu namanya?
Belum terlambat. Mereka belum jauh. Ayo kita kejar. Siapa dia itu, Bu? Mak Lampir, Ratu Ilmu Hitam. Oh, jadi dia yang bernama Malampir. Dulu, ayah juga pernah bercerita tentang Malampir, Bu. Cerita apa? Ayah pernah berkata, ayah pernah bertempur dengan Malampir. Iya, kami berdua, aku dan ayahmu, hampir saja mati. Kalau tidak ditolong oleh seorang pendekar yang bernama Sembara, yang sakti mandraguna. Oh, ayah juga pernah bilang, penyebab penyakit ayah disebabkan oleh Malampir. Apakah itu benar, Bu? Benar. Ayahmu mengalami luka yang sangat dalam. Waktu itu... Mak Lampir luka parah. Dihajar oleh Sembara yang menggunakan cemeti amal rasuli. Ibu dan ayahmu tertolong. Sembara berusaha mengobati ayahmu. Tapi sebelum sembuh benar, ayahmu sudah minta pulang. Kenapa, Bu? Ayahmu tidak enak hati merepotkan Sembara di padepokannya. Sembara menahannya. Tapi ayahmu berkeras hati untuk pulang. Waktu itu, ayahmu sudah seperti orang sehat. Bahkan tidak merasa sakit sedikit pun. Sehingga sudah bisa berlatih silat lagi dengan ibu. Dan sudah bisa bekerja keras lagi seperti biasa. Lalu ayah pulang, Bu? Ya, meskipun Sembara mengingatkannya.
bahwa suatu waktu luka dalamnya yang tinggal sedikit itu, kalau tidak dituntaskan, akan menjadi masalah. Dan ternyata omongan Sembara benar. 10 tahun kemudian, penyakit ayahmu kambuh lagi. Sehingga ayahmu meninggal. Ya! Soma harus membahas kematian ayah, Ibu. Janganlah jadi pendendam. Kalau suatu ketika Mak Lampir bertobat dan menyesali perbuatannya, kamu harus bisa memaafkannya. Tapi kalau tetap menjadi setan perusak, janganlah kehadiranmu memerangi Mak Lampir karena membalas dendam, tapi untuk menegakkan sifat kesatria, yaitu mengamankan orang banyak untuk memberantas kejahatannya. Cuiri, tunggu. Tunggu. Jangan lari. Tunggu. Hei. Ya. Kenapa kau lari? Hah? Aku tidak memegang kitab Somala. Sungguh mati. Aku bersumpah demi dewa. Kitab Somala tidak ada padaku. Siapa? Kau ngomong apa? Siapa yang menanyakan kitab Somala? Aku tidak bertanya apa-apa. Mak Lampir menuduhku menyembunyikan kitab Somala. Padahal aku tidak tahu. Melihatnya saja tidak pernah. Seperti apa kitab Somala itu? Mak Lampir, baru saja dia mengatakan padaku bahwa kitab Somala dibawa Dewi Racun. Sekarang kau yang dituduh. Maaf. Kau mau kemana? Tidak kemana-mana. Aku cuma mau mencari tempat yang aman dari kejaran Mak Lampir dan Grandong. Ikut aku. Takut? Takut apa? Kamu kan temannya Mak Lampir dan Grandong. Kalau kamu sedang lengah, nanti aku bisa dibunuh oleh mereka. Berani menyentuh tubuhmu. Dia dulu yang akan aku bunuh. Betul, kamu mau menolongku. Tentu. Kau kan pendukungku. Ya? Endang Cuiri, kau harus menolongku. Menolong apa? Melunakkan hati kekasihku. Siapa kekasihmu? Dewi Racun. Oh, Dewi Racun. Iya. Aku tahu dia. Dia orang yang terkenal. Ratu ilmu racun. Aku tidak menyangka dia kekasihmu. Iya. Dewi Racun menyembunyikan kitab Somala. Dewi Racun menyembunyikan kitab Somala? Iya. Bujuklah dia, supaya Dewi Racun mau menyerahkan kitab Somala kepadaku, atas kemauannya sendiri. Aku tidak kenal Dewi Racun. Mana mungkin dia percaya padaku? Dewi Racun luas dalam pergaulan. Dia mau bergaul dengan siapa saja. Apalagi dengan kamu, sama-sama perempuan. Oh. Kamu pasti bisa melunakkan hatinya sampai luluh. Ambillah kitab Somala tanpa ada keributan. Ya, akan aku usahakan. Ya, terima kasih. Bayu Seta. Betul. Nama mudaku. Nama itu yang diketahui oleh Anjarwati. Anjarwati? Siapa dia? Nama asli Dewi Racun. Oh. Rahasiakan nama Ajibasa Pamungkas. Katakan pada dia bahwa aku adalah Bayu Seta yang dulu-dulu juga. Yakinkan pada dia bahwa aku bukan Ajibasa Pamungkas. Sepeninggal kamu, apakah Dewi Racun punya kekasih lain sebagai pendampingnya? Menurut pengakuannya, tidak. Kamu yakin? Ya, aku mempercayainya. Kamu sendiri? Selama kamu berpisah dengan Dewi Racun, apakah kamu pernah berhubungan dengan perempuan lain? Kalau soal berhubungan dengan perempuan, biasa. Namanya juga laki-laki. Tapi kalau kekasih yang aku cintai, hanya satu. Endang Cuiri.
Anjarwati alias Dewi Racun. Iya. Kamu setia banget sih. Kenapa tidak cari yang lain? Kamu seorang laki-laki yang dikjaya. Sakti mana? Pasti banyak perempuan yang naksir sama kamu. Jangan ngaco. Lakukan saja. Aku hanya ingin kamu bisa berhasil menyatukan aku dengan Dewi Racun. Aku tunggu di penginapan Kiwarna. Aku juga tidak menolak kalau kau jadikan aku kekasihmu, Aji Basa Pamungkas. Suatu saat, kamu pasti akan jadi kekasihku, Aji Basa Pamungkas. Iya, satu saat. Ada apa, Bu? Kamu tidak dengar? Dengar apa? Pasang telingamu yang tajam. Tidak ada apa-apa, Bu. Jangan begitu, jangan seperti biasa. Pura-pura tidak mengerti, tapi pasang telingamu. Iya, Bu. Saya dengar suara kakinya. Seperti orang pincang, Bu. Ajian Suryadanu. Iya, Bu. Sepertinya kaki ini bukan sembarangan, Bu. Kita serang sama-sama. Soma, jangan dikejar. Kenapa, Bu? Percuma. Kita tak akan bisa menangkapnya. Ayo. Aduh, kenapa kesini segala? Tempat terbuka seperti ini, orang pasti mudah melihatku. Ada di mana aku ini? Aduh, kalau ada orang aku bisa celaka nih. Itu. Ada apa? Itu. Ah? Siluman ular. Baru kali ini aku melihat siluman ular. Sama, seumur hidup. Baru sekarang aku melihat rajanya ular. Kata siapa rajanya ular? Itu siluman. Guruku bilang rajanya ular itu siluman. Kata orang pintar, Raja Ular itu punya batu mustika. Kalau kita memilikinya, kita jadi sakti mandraguna.
Lebih sakti mana kalau kita memiliki kitab Somala yang sedang kita cari? Katanya sih, lebih hebat batu mustika Raja Ular Naga. Sebab, selain membuat badan kita kebal, kita juga bisa menghilang. Apa? Bisa menghilang? Ah, bukan kamu, tapi yang punya batu Raja Naga. Iya, maksudku juga begitu. Masa sekarang aku tidak punya apa-apa bisa menghilang? Sekarang, aku mau merebut batu mustika Raja Naga itu. Hei, tunggu dulu! Kita tidak boleh tinggal diam. Kesempatan hanya satu kali. Maksudmu apa? Kita sudah menyelesaikan Tapa Brata untuk mendapatkan kitab Somala. Tapa Brata kita juga bisa memudahkan kita untuk mengambil batu aji yang lain. Seperti batu aji Raja Naga yang dimiliki Raja Ular itu. Kalau begitu aku juga mau mengambilnya. Ngomong belum habis sudah kabur. Hei, batu permata itu milikku. Mau apa kalian? Serahkan permata Raja Naga itu. Permata Raja Naga apa? Batu aji mustika milikmu. Aku tidak punya batu mustika. Bohong. Ayo kawan-kawan. Siapa yang lebih dulu dapat mustika Raja Naga, dialah yang berhak memilikinya. Ada tamu. Tamu? Mari Mbak, silakan. Maaf saya tinggal. Sedang latihan. Silakan. Mbak yang bernama Anjarwati bukan? Benar. Mbak sudah lupa ya sama saya? Saya adiknya Bayu Seta. Kita pernah ketemu dulu. Ya, memang sudah lama sekali. Jadi, mungkin Mbak sudah lupa. Nama adik siapa? Nama saya Nuning Basah Seta. Nuning Basah Seta. Ada hubungannya dengan Aji Basa Pamungkas? Aji Basa Pamungkas? Siapa dia? Seorang pendekar yang wajahnya mirip sekali dengan Bayu Seta. Sehingga saya mengatakan bahwa dia kembarannya. Bayu Seta? Kembar? Betul. Dengan seorang lelaki yang mengaku bernama Aji Basa Pamungkas. Saya jadi penasaran. Seperti apa orangnya? Persis seperti kakakmu, Bayu Seta. Jangan-jangan... Jangan-jangan apa?
Jangan-jangan perbuatan Aji Raksa. Siapa dia? Seorang pendekar sakti yang mencintaiku. Tapi ditolak keras oleh Kakang Bayu Seta. Kenapa? Saya tidak tahu. Kang Mas Bayu Seta tidak pernah mengatakan kenapa orang yang saya cintai ditolak. Lalu kenapa tiba-tiba kamu menduga bahwa Aji Basa Pamungkas kemungkinan adalah bekas kekasihmu? Dia pernah mengancam. Mengancam? Waktu itu, kami berdua sedang berada di puncak bukit. Aji Raksa, aku khawatir hubungan kita akan berakhir hanya sampai di sini. Kenapa? Bukankah kita berdua sudah saling berjanji akan melangsungkan perkawinan? Tidak. Nuning, apa yang terjadi? Sehingga kamu mau merubah keputusan kita berdua? Katakan, Nuning, apa yang menyebabkan kamu mau meninggalkan aku? Kakang Mas Bayu Seta. Kenapa kakakmu itu? Dia tidak merestui hubungan kita. Apa salahku? Saya tidak tahu. Kalau benar kakakmu mau memutuskan hubungan kita, aku tidak akan memaafkan kesalahan kakakmu. Seumur hidup, aku akan menjadi seperti kakakmu yang jahat itu. Apa maksudmu, Aji Raksa? Lihat. Lihat apa? Lihat diriku ini. Aji Raksa? Aku bukan Aji Raksa. Aji Raksa sudah mati. Aku adalah Aji Basa Pamungkas. Kenapa kamu menjelma diri menjadi Bayu Seta? Kakakmu jahat. Aku akan malang melintang di dunia ini sebagai kakakmu yang jahat itu. Ingat. Aji Raksa? Nuning. Aji Raksa? Nuning. Siapa dia? Aji Raksa? Betul. Dia meninggalkan saya, Kakak. Bagus. Aku lebih senang kalau dia tidak datang menemui kamu lagi. Jadi menurut keyakinanmu, Aji Basa Pamungkas adalah jelmaan kekasihmu? Iya. Tapi kalau bisa, saya ingin melihat sendiri orang yang Mbak Anjarwati maksud Aji Basa Pamungkas itu. Bisakah Mbak bawa saya ke tempat itu? Bukannya keberatan. Saya sedang memikirkan caranya. Saya tidak akan menemuinya langsung. Saya akan mengintipnya dari jauh. Baik, ikut saya. Akan saya tunjukkan orang yang bernama Aji Basa Pamungkas. Siapa kau? Sarkoro, Tamak, Rakus. Kau ngomong apa, ha? Mana kitab Somala? Kitab Somala. Justru aku yang sedang mencarinya. Jangan mungkir. Semua pendekar bilang kau yang terakhir memegang kitab Somala. Setelah kau bunuh si Dadap dan si Waru. Memang aku yang membunuh si Dadap dan si Waru. Tapi mereka tidak pegang kitab Somala itu. Sebab telah kau rampas. Hei, buka kupingmu lebar-lebar, Sarkoro. Aku tidak memegang kitab Somala. Berarti kita harus mengadu jiwa. Baik, aku ladeni. Ya.
satu lagi sainganku untuk mendapatkan kitab Somala. Sudah aku lenyapkan. Dirun, kejar! Ya, Juragan. Buang mayatnya ke muara. Baik, Juragan. Andika siapa? Bayu Seta? Bayu Seta siapa? Aku Aji Basa Pamungkas. Oh. Aji Raksa? Siapa kamu? Kamu tahu dari mana nama Aji Raksa? Dari kekasihmu? Siapa? Nuning. Rara Setiani Nuning? Iya. Ada di mana dia? Ada di mana dia? Hah? Benar, Mbak. Dia Aji Raksa yang menjelmakan dirinya sebagai Bayu Seta. Jadi Bayu Seta bukan Aji Basa Pamungkas? Bukan. Bayu Seta tidak pernah menamakan dirinya sebagai Aji Basa Pamungkas. Hanya Aji Raksa saja yang menamakan dirinya sebagai Aji Basa Pamungkas. Terima kasih. Senang sekali mendengar penjelasanmu. Hiu! Mbak! Bagus, Cuy. Bagus. Tugas kamu sebagai adikku sangat meyakinkan. Langkah pertama berhasil. Langkah selanjutnya tinggal kamu yang memainkan. Jangan khawatir. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Ingat, Pamungkas. Kamu memainkan dua peran. Peran Bayu Seta dan Aji Basa Pamungkas. Ingat ciri dan wataknya masing-masing. Jangan sampai keliru. Ya. Tadi aku melihat ada dua orang di sana. Seorang anak bersama bapaknya. Tapi kok sebentar saja sudah hilang ya? Kita ketemu lagi anak muda, he? Siapa kalian? Masa lupa? Kami membawa Raden pakai peti ke Mataram. Tapi mendapat musibah di tengah jalan. Sehingga kami dengan Raden saling terpisah. Oh iya, aku ingat sekarang. Aku senang sekali. Cepat bawa aku ke gurumu, Datuk Larangtapa. Itu dia yang saya tidak tahu, tapi bisa kita cari. Mak Lampir. Ayo kita sembunyi. Percuma, Ranum akan mencium bau kita juga. Lalu bagaimana?